Saat orang sedang genting-gentingnya seperti itu, orang amat sangat membutuhkan pertolongan. Nah, ini kok ada yang menolong, ya, ada yang memberikan syafaat. Maka syafaat yang paling utama tadi, yang tidak terbatas, adalah syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau sekarang kita malas untuk mengucapkan sholawat, jangan-jangan kita tidak ingin selamat nanti di yaumil hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh teman-teman semua untuk mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syukur itu akan menjadi salah satu syarat kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kalau tidak mau bersyukur, maka kita justru nanti akan dikurangi nikmatnya, bahkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat ini adalah ibadah yang masyru'. Artinya ibadah yang masyru' itu adalah ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan diperintahkan. Ya. Dan sholawat ini ringan, ya. Ibadah yang ringan, tapi pahalanya amat sangat besar. Sholawat ini akan menyebabkan kita diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Karena kita ketahui salah satu perkara gaib yang wajib kita imani itu adalah perkara syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan. Ya. Syafaat itu ada dua. Pertama itu syafaat kubro. Ya. Syafaat kubro itu adalah syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya, ya, yang dikehendaki atau yang mendapatkan kriteria. Yang kedua adalah syafaat suhro. Ya. Syafaat suhro adalah syafaat yang diberikan oleh orang kepada orang lain. Ya, jadi yang ternyata yang bisa memberikan syafaat itu tidak hanya Rasulullah saja, tapi bisa yang memberikan syafaat ataupun pertolongan itu adalah bisa orang dengan orang yang lain. Misal, ya, orang yang membaca Al-Quran, gitu ya. Orang yang hafal Al-Quran nanti dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa keluarganya. Ya. Kalau tidak salah itu sekitar 10 keluarga, ya. Jadi sangat baik kalau kita bisa mempunyai anak yang bisa hafal Al-Quran. Bahkan seorang ustadz itu pernah memberikan nasihat kepada para jamaahnya. Kalau bapak ibu tidak bisa jadi orang yang hafal Al-Quran, maka targetkan dari sekian banyak anak-anak bapak ibu adalah satu yang bisa menghafal Al-Quran, gitu ya. Kalau di antara anak-anak bapak ibu juga tidak ada yang bisa menghafal Al-Quran atau hafal Al-Quran, minimal cucu, gitu ya. Cucu bapak ibu ada yang satu bisa menghafal Al-Quran. Terpaksa cucunya tidak ada, ya, carilah saudara-saudara yang terdekat, keponakan atau ipar atau apa gitu, saudara-saudara terdekat yang bisa menghafal Al-Quran. Nah, kalau tidak bisa lagi, gitu ya, carilah satu anak asuh, gitu ya, carilah satu anak asuh. Kalau bapak ibu biayai sampai dia bisa hafal Al-Quran. Karena apa? Karena
orang yang hafal Al-Quran nanti akan bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya atau keluarganya sekitar 10 orang. Atau lagi teman, gitu ya. Teman ini penting, gitu ya. Juga bisa memberikan syafaat. Kalau tidak salah itu ada nasihatnya namanya nasihat seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Dia sampai berwasiat kepada temannya, ya mungkin seperti saya berwasiat kepada teman-teman semua. Wahai kawan, kalau engkau tidak mendapati aku di surga, tolong cari saya di neraka, gitu ya. Lalu kalau engkau mendapati aku di neraka, maka tolong mintalah ampun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilang sama Allah bahwa saya ini waktu di dunia menjadi temanmu, ya. Dan kita di dunia sama-sama mencari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga dengan dengan perantaramu mintalah Allah kepada Allah supaya saya juga dikeluarkan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Itu pentingnya sahabat, gitu ya. Ini sholawat ya. Sholawat itu membawa kebaikan ringan. So, kalau cuman lesannya kan cuman Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau mau yang panjang ya. Kalau yang cukup, yang paling singkat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu saja sudah mencukupi, ringan tapi pahalanya luar biasa. Karena apa? Karena mengapa Pak? Mengapa luar biasa besarnya? Karena apa? Karena nanti di akhirat tidak ada yang bisa menolong orang lain, ya. Sangat jarang orang yang mau peduli kepada orang lain, ya, sangat jarang. Kecuali beberapa orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nanti untuk menyelamatkan dirinya dari siksa neraka ataupun dari beratnya ketika di padang mahsyar, orang itu nanti tidak akan memikirkan orang lain, gitu ya. Tidak akan memikirkan orang lain. Seorang ayah tidak akan memikirkan keselamatan anaknya, anak juga nggak akan memikirkan keselamatan orang tuanya. Seorang suami yang waktu di dunia sangat mencintai istrinya, rela mengorbankan atau rela mengorbankan istrinya, yang penting dia selamat dari siksa neraka. Ya. Orang itu berpikir sendiri-sendiri lah, gitu. Saking hebatnya keadaan di yaumil mizan atau di hari-hari pembalasan sebelum dihisab, sebelum dimasukkan ke dalam surga ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Nah, saat orang sedang genting-gentingnya seperti itu, orang amat sangat membutuhkan pertolongan. Nah, ini kok ada yang menolong, ya, ada yang memberikan syafaat. Maka syafaat yang paling utama tadi yang tidak terbatas adalah syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau sekarang kita malas untuk mengucapkan sholawat, jangan-jangan kita tidak ingin selamat nanti di yaumil hisab, ya, karena nanti tidak akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu menjadi salah satu rukun, ya, dalam setiap seorang khotib itu untuk mengingatkan senantiasa membaca sholawat. Dan ini juga setiap pembicara kultum lah, hampir semua. Kalau sekarang misal ya ada 1 juta, ada 1 juta ustadz, ada 1 juta penceramah, dan setiap hari dia ceramah 1 kali misal, berarti kan setiap hari ada 1 juta orang yang mengingatkan kita untuk membaca sholawat, kayak gitu ya. 1000 kali diingatkan, maka apa kita tidak tergerak hatinya untuk membaca sholawat, gitu ya. Dan nanti akan ada manfaat-manfaat yang lain, gitu ya, selain syafaat tadi. Tapi ada seorang itu presiden Chadnya itu siapa ya, yang dia menjadi presiden termuda di dunia, umur 33 tahun dia sudah jadi presiden sampai hari ini, sudah berarti hampir sekitar hampir sekitar 15 tahun berarti dia menjadi presiden. Dan negaranya amat sangat makmur. Bayangkan di tengah-tengah komunitas ateis, ya, komunis Rusia,
Ada satu negara kecil namanya Chadnya, tapi kehidupan masyarakatnya sangat agamis.